Keterpaduan antara kemajuan teknologi dan media informasi membawa perkembangan yang begitu pesat di dunia sekarang ini. Contohnya perkembangan di sektor jasa, ada e-government, kemudian ada e-commerce, dan masih banyak yang lainnya. Nah, untuk itu tidak hanya membawa dampak positif, tapi membawa dampak negatif pula. Dampak negatifnya itu berupa permasalahan hukum. Adakah payung hukum di Indonesia yang dapat memayungi tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh para penikmat jasa di e-commerce maupun e-government tersebut. Nah, untuk itu di dalam jurnal kali ini kami akan membahas mengenai aspek hukum perlindungan data di dunia maya. Akan dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama itu ada apa itu data pribadi, kemudian bagaimana perlindungan data pribadi di Indonesia sendiri, kemudian bagaimana jangkauan perlindungan hukum itu di dalam undang-undang tersebut, kemudian bagaimana korban dapat melakukan perlawanan, kemudian yang kelima itu apa tindakan yang dapat dilakukan oleh pelaku mengenai tanggung jawabnya terhadap data pribadi yang dihilangkannya. Nah, saya akan masuk yang pada pertama, yaitu data pribadi. Kalau dapat didefinisikan, data pribadi itu merupakan simbol, huruf, angka, dan sebagainya. Nah, pada tahun 1970-an istilah data pribadi pertama kali dipakai di Jerman dan Swedia, karena pada saat itulah komputer mulai digunakan oleh masyarakat luas. Indonesia masih belum memiliki kebijakan atau peraturan khusus mengenai perlindungan data pribadi dalam suatu peraturan khusus. Pengaturan hal tersebut masih termuat secara terpisah dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Di antaranya Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang ketentuan-ketentuan pokok kearifan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, selanjutnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, selanjutnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi, dan selanjutnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Di beberapa negara maju, masalah perlindungan data pribadi sudah dianggap sebagai bagian dari HAM yang harus dilindungi dan oleh karenanya telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Eropa misalnya sudah memiliki peraturan tentang perlindungan data pribadi selama lebih dari 1 dekade. Inggris mengatur tentang perlindungan data pribadi dalam Data Protection 1998 yang mulai berlaku sejak tahun 2000. Malaysia mengaturnya di dalam Personal Data Protection Act atau disingkat dengan PDPA tahun 2010. Sementara Singapura mengaturnya di dalam Personal Data Protection Act, disingkat juga dengan PDPA pada tahun 2012. Ya. Di dalam cyber law, pendekatan prinsip yurisdiksi ekstrateritorial merupakan upaya yang dimungkinkannya penerapan suatu aturan dalam dunia cyber. Pengaturan yurisdiksi dalam Undang-Undang ITE terdapat dalam pasal 2. Perluasan yurisdiksi ini juga dipertegas dalam pasal 37 Undang-Undang ITE yang mengatakan bahwa perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai 36. Di luar wilayah Indonesia terdapat sistem elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia. Artinya, meskipun pelaku bukan warga negara Indonesia atau berada di luar wilayah Indonesia pada saat melakukan perbuatan yang merugikan tersebut, namun selama perbuatan tersebut merugikan Indonesia, maka Undang-Undang ITE dapat diterapkan dalam kasus tersebut. Dan dapat pula pelaksanaan dari doktrin hukum pidana internasional dan hukum perdata internasional. Apabila seseorang melakukan perbuatan melanggar hukum, maka akan lahir tanggung gugat bagi pelakunya. Neil Henrich berpendapat bahwa apabila tanggung gugat tersebut ditimbulkan atas dasar kerugian yang dialami orang lain, maka tanggung gugat tersebut dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yakni yang pertama tanggung gugat kesalahan. Tanggung gugat berdasarkan atas adanya unsur kesalahan atau fault liability principle terdapat pada pasal 1365 KUH Perdata. Tanggung gugat ini bertumpu pada 2 hal, yakni melanggar hukum dan kesalahan. Yang kedua, tanggung gugat kesalahan dengan pembalikan beban pembuktian. Tanggung gugat kesalahan dengan pembalikan beban pembuktian ini termuat dalam pasal 1367 ayat 2 Yunto ayat 5 KUH Perdata. Prinsip tanggung gugat ini dikenal dengan istilah prinsip tanggung gugat berdasarkan atas praduga. Yang ketiga, tanggung gugat risiko. Tanggung gugat ini antara lain terdapat pada pasal 1369 KUH Perdata yang mengatur tentang tanggung gugat pemilik gedung
yang roboh akibat kelalaian dalam pemeliharaan gedung. Penggugat risiko ini juga dikenal dalam beberapa literatur dengan istilah tanggung-gugat mutlak atau absolute liability principle. Jenis tanggung-gugat yang tepat diterapkan pada pelaku pencurian data pribadi adalah tanggung-gugat kesalahan dengan pembalikan beban pembuktian. Hal ini sesuai dengan prinsip yang dianut dalam hukum perlindungan konsumen yang juga menerapkan pembalikan beban pembuktian, karena di sini juga terdapat ketidakseimbangan posisi antara pelaku pencurian dengan korban yang dirugikan. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan cukup membuktikan adanya kerugian yang terjadi di pihaknya yang diakibatkan oleh penggunaan data pribadinya secara tanpa izin. Sedangkan pihak tergugatlah yang harus membuktikan bahwa bukan dirinya yang salah dalam peristiwa tersebut. Bagi pihak-pihak yang secara sah memperoleh data pribadi penggugat, namun kemudian kelalaiannya menyebabkan data tersebut bocor dan disalahgunakan oleh pihak ketiga, maka adalah tepat menggunakan tanggung gugat risiko. Pihak yang lalai tersebut dapat menjadi tergugat apabila bukan dirinya sendiri yang menyalahgunakan data pribadi penggugat. Di sini, pihak yang dirugikan tidak perlu membuktikan bahwa si tergugat telah berbuat melanggar hukum. Ia cukup membuktikan bahwa telah terjadi kelalaian dari pihak tergugat. Meskipun telah diatur secara umum dalam Undang-Undang ITE dan dalam beberapa peraturan perundang lainnya, namun Indonesia dirasa sangat perlu untuk segera membuat suatu aturan khusus mengenai perlindungan data pribadi. Salah satu alasan utamanya adalah guna meningkatkan nilai ekonomi Indonesia dan pergaulan bisnis di dunia internasional. Apabila Indonesia telah memiliki peraturan yang tegas, maka negara maju tidak akan segan untuk melakukan kerjasama dengan Indonesia melalui dunia maya. Selain alasan ekonomi, kebijakan privasi harus diperkuat sebagai bagian dari hukum mengenai hak asasi manusia. Privasi merupakan bagian dari hak asasi manusia, dan pengaturan yang khusus mengenai perlindungan data pribadi merupakan salah satu cara untuk menghormati hak ini. Yang pertama, data pribadi adalah data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf, atau angka, penanda personal seseorang bersifat pribadi. Yang kedua, berbagai negara maju telah memiliki peraturan khusus tentang perlindungan data pribadi ini. Namun, hingga saat ini Indonesia belum mempunyai peraturan tersebut. Masalah ini hanya diatur dalam pasal 26 Undang-Undang ITE dan pasal-pasal lainnya. Yang ketiga, Undang-Undang ITE menganut yurisdiksi ekstrateritorial sehingga dapat diterapkan tidak saja untuk warga negara Indonesia di wilayah Indonesia, namun juga berlaku untuk negara lain yang selama perbuatannya membawa akibat hukum bagi Indonesia. Yang keempat, apabila mengalami kerugian, korban yang penyalahgunaan data pribadi dapat mengajukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melanggar hukum dan meminta ganti rugi. Yang terakhir, pelaku pencurian data pribadi bertanggung gugat atas perbuatannya, dan jenis tanggung gugat yang paling tepat untuk diterapkan adalah tanggung gugat kesalahan dengan pembalikan beban pembuktian. Nah, secara umum perlindungan tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28G ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa keamanan dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia. Hal itu juga telah diatur juga dalam peraturan perundang lainnya seperti hak asasi manusia, yaitu nomor 39 tahun 99 yang menyebutkan perlindungan tersebut dalam pasal 14 ayat 2, pasal 29 ayat 1, dan pasal 31. Pada level yang lebih khusus, ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara rinci mengenai perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik. Di antaranya, saya membaginya menjadi beberapa sektor. Yang pertama itu telekomunikasi dan informatika. Ketentuan mengenai perlindungan data pribadi dalam sektor telekomunikasi dan informatika, atau lebih luasnya dalam penyelenggaraan sistem elektronik, baru mengemukakan seiring dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yaitu tentang ITE, yang mengacu pada ketentuan pada pasal 26 ayat 1 Undang-Undang ITE. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Pelindungan terhadap data dan informasi publik yang dihimpun oleh badan publik yang termaktub dalam pasal 6 ayat 3 huruf C Undang-Undang KIP. Dalam implementasinya, aturan-aturan perlindungan data pribadi tersebut yang terkait dengan hak-hak pribadi dalam penyelenggaraan sistem elektronik, termasuk di dalamnya komunikasi dan informatika, dirumuskan dalam PP nomor 82 tahun 2012 serta sejumlah Permen Kominfo. Beberapa Permen Kominfo yang terkait misalnya Permen Kominfo nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, juga Permen Kominfo nomor 21 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Permen Kominfo nomor 12 tahun 2016 tentang registrasi pelanggan jasa telekomunikasi. Kemudian ada beberapa sektor yang berkaitan dengan pelindungan data pribadi dan hak pribadi. Di antaranya ada sektor kependudukan dan kearsipan, di mana ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perpres Nomor 67 Tahun 2011 tentang Kartu Tanda Penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional, dan juga Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Selanjutnya ada juga sektor keuangan, perbankan, dan perpajakan. Antara lain peraturan perundang-undangannya yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Undang-Undang 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, dan POJK Nomor 1 garis miring POJK titik 07 garis miring 2013 tentang pelindungan konsumen sektor jasa keuangan. Kemudian ada surat edaran OJK nomor 14 garis miring SEOJK titik 07 garis miring 2014 tentang kerahasiaan dan keamanan data dan atau informasi pribadi konsumen. Ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak, dan ada juga Perpu Nomor 1 garis miring 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Kemudian ada juga di bidang sektor perdagangan dan perindustrian, di antaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Selanjutnya sektor keamanan dan penegakan hukum, diantaranya ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang intelijen negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme, dan lain-lain. Apabila seseorang melakukan perbuatan melanggar hukum, maka akan lahir tanggung gugat terhadap pelakunya. Neuwenhuis berpendapat bahwa apabila tanggung gugat tersebut menimbulkan kerugian yang dialami oleh orang lain, maka tanggung gugat tersebut akan dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, tanggung gugat berdasarkan kesalahan. Tanggung gugat berdasarkan atas adanya unsur kesalahan atau fault liability atau liability based on fault principle, yaitu terdapat pada pasal 1365 BW. Tanggung gugat ini bertumpu kepada hal yang melanggar dan berupa kesalahan. Yang kedua, tanggung gugat kesalahan dengan pembalikan beban pembuktian. Tanggung gugat kesalahan dengan pembalikan beban pembuktian yang antara lain dianut berdasarkan pada pasal 1367 ayat 2 junto ayat 5 BW. Prinsip tanggung gugat ini dikenal dengan istilah prinsip tanggung gugat berdasarkan atas praduga atau rebuttable presumption of liability principle. Yang ketiga, tanggung gugat risiko. Tanggung gugat ini antara lain terdapat pada pasal 1369 BW yang mengatur tentang tanggung gugat pemilik gedung yang roboh akibat kesalahan atau kelalaian dalam hal pembangunan gedung tersebut. Tanggung gugat risiko ini juga dikenal dalam beberapa literatur lain sebagai tanggung gugat mutlak atau no fault liability absolute atau abstract
liability principle. Baik, terima kasih.